Proses birokrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum, serta dugaan korupsi yang masih kental menjadi penghalang besar di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk menarik lebih banyak investor asing. Nah, kegagalan ini bisa menjadi pukulan berat bagi citra negara di mata dunia internasional. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan gagalnya investasi besar di Indonesia. Salah satunya yaitu terkait gagalnya investasi yang dilakukan oleh Elon Musk, yaitu CEO Tesla dan SpaceX. Mari kita bahas di video kali ini. Gagalnya Elon Musk berinvestasi di Indonesia, peluang besar yang sangat terbuang. Nah, kabar mengejutkan datang dari dunia investasi global ketika Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX dikabarkan membatalkan rencana investasinya di Indonesia. Padahal sejak awal 2023 berbagai diskusi dan negosiasi intensif telah dilakukan antara pemerintah Indonesia dan tim Elon Musk untuk menjajaki peluang besar di sektor pertambangan dan energi terbarukan, khususnya terkait sumber daya nikel yang melimpah di Indonesia. Banyak yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan ini. Beberapa sumber menyebut bahwa salah satu faktor utama adalah ketidakstabilan regulasi di Indonesia yang membuat Elon Musk ragu untuk melanjutkan rencana investasinya. Proses birokrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum, serta dugaan korupsi yang masih kental menjadi penghalang besar di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk menarik lebih banyak investor asing. Nah, kegagalan ini bisa menjadi pukulan berat bagi citra negara di mata dunia internasional. Kontroversi ini pun muncul dengan berbagai pihak saling menyalahkan atas kegagalan ini. Ada yang menuding bahwa pemerintah kurang serius dalam menyiapkan infrastruktur dan regulasi yang diperlukan untuk memfasilitasi masuknya investasi besar seperti ini. Nah, sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa Elon Musk hanya bermain strategi, mencari tawaran yang lebih menguntungkan di negara lainnya termasuk Asia dan Indonesia. Namun apapun alasannya, kegagalan investasi Elon Musk di Indonesia menyoroti tantangan besar yang masih harus dihadapi oleh negara ini dalam menarik investasi asing. Tanpa perbaikan signifikan dalam hal transparansi, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi, Indonesia beresiko kehilangan lebih banyak peluang besar di masa depan. Kini banyak yang mempertanyakan, apakah ini hanya awal dari tren penolakan investasi besar atau justru menjadi titik balik bagi Indonesia untuk berbenah dan menjadi lebih kompetitif di pasar global. Ya, jadi artinya dengan banyaknya investasi yang masuk di Indonesia, bila dikontrol dengan baik tentunya akan menumbuhkan nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi penduduk atau rakyat Indonesia. Sebagai salah satu contohnya adalah dengan masuknya investasi akan menyerap pasar tenaga kerja ya, di mana itu sangat bagus dalam mengurangi banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia. Karena pengangguran di Indonesia ini sudah sangat memprihatinkan ya teman-teman. Akhirnya dengan banyaknya pengangguran ini banyak dari rekan-rekan kita yang menjadi tenaga kerja asing, tenaga kerja wanita di luar negeri. Karena apa? Ya karena peluang kerjanya di luar negeri itu lebih bagus, lebih banyak dengan gaji yang lebih kompetitif. Nah, teman-teman, itulah alasan mengapa Elon Musk gagal berinvestasi di Indonesia. Semoga menjadi pelajaran pemerintah ke depan untuk menyiapkan segala hal kebutuhan investasi agar roda perekonomian Indonesia itu lebih baik lagi dan tentu saja mengurangi pengangguran. Terima kasih.